Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nikmatuni Ayah selaku dosen akuntansi biaya kelas AM2B, serta yang kami banggakan teman-teman semua yang telah menyempatkan diri untuk menyimak materi harga pokok proses hilang akhir yang akan kami sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan dahulu anggota kelompok kami, yakni kelompok 2. Yang pertama, Amalia Cahya Utami dengan nomor presensi 3. Yang kedua, Dani Oktavia Sari dengan nomor presensi 6. Yang ketiga, Eka Kristiana dengan nomor presensi 10. Yang keempat, Hanifah Zain Alia dengan nomor presensi 13. Dan yang terakhir, Nurul Fazri Alfiani dengan nomor presensi 23. Kemudian, adapun pokok pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama pendahuluan mengenai pengertian produk hilang akhir proses, yang kedua karakteristik, yakni mendeskripsikan karakteristik produk hilang akhir proses, dan yang ketiga adalah contoh soal, membahas mengenai contoh soal dan pembahasan produk hilang akhir proses. Pokok pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan, kita akan membahas pengertian dari produk hilang akhir proses. Selama proses produksi berlangsung, ada kemungkinan terjadi produk hilang. Yang dimaksud dengan produk hilang adalah apabila jumlah unit yang dimasukkan dalam proses tidak sesuai dengan yang dihasilkan. Misalnya, produk masuk proses 1000 unit, produk jadi 900 unit, dan masih dalam proses 50 unit, maka ada produk yang hilang sebesar 50 unit. Produk yang hilang dalam proses di dalam laporan harga pokok produksi harus disertakan sebagai pertanggungjawaban, yaitu kapan hilangnya produk tersebut. Untuk mempermudah penyusunan laporan harga pokok produksi, ada dua asumsi yang dipakai. Yang pertama, yaitu produk hilang pada awal proses. Dan yang kedua, yaitu produk hilang pada akhir proses. Selanjutnya, kita akan mendeskripsikan karakteristik produk hilang akhir proses. Apabila produk hilang dianggap terjadi pada akhir proses, karakteristik pengaruhnya terhadap perhitungan harga pokok produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk hilang pada akhir proses dianggap telah menikmati biaya produksi pada departemen di mana produk hilang. Yang kedua, produk hilang pada akhir proses dimasukkan ke dalam perhitungan produksi ekuivalen karena produk hilang akhir proses dianggap telah menikmati biaya. Yang ketiga, produk hilang akhir proses diperhitungkan harga pokok. Harga pokok produk hilang tersebut dibebankan kepada produk selesai yang dipindahkan ke departemen berikutnya atau ke gudang produk selesai. Yang keempat, dengan pembebanan harga pokok produk hilang akhir proses kepada harga pokok produk selesai, mengakibatkan jumlah total harga pokok produk selesai menjadi lebih besar. Oleh karena pemikul harga pokok jumlahnya tidak bertambah, yaitu sebesar produk selesai, maka harga pokok satuan yang dipindahkan ke gudang produk selesai atau ke departemen berikutnya ikut bertambah. Selanjutnya, contoh soal perhitungan hilang akhir proses. Soalnya yaitu, PT Maju Terus mengolah produk melalui dua departemen, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Produk selesai dari Departemen 1 langsung dipindahkan ke Departemen 2 untuk diolah menjadi produk selesai, karena sifat bahan yang diproses bagian produk hilang menguap dalam pengolahan. Data produk dan biaya untuk bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut. Produk masuk proses ke dalam Departemen 1 12.000 kg. Dari jumlah tersebut, 11.000 kg telah selesai dan dipindahkan ke Departemen 2. Produk dalam proses akhir 1.200 kg. Penyelesaian 80% biaya bahan dan 40% biaya konversi. 300 kg hilang dalam proses akhir. Pada Departemen 2, sejumlah
kg produk yang diproses, 9.500 kg telah selesai. 500 kg masih dalam proses penyelesaian, 60% biaya konversi, 1000 kg hilang dalam proses akhir. Biaya produksi yang terjadi sebagai berikut. Elemen biaya bahan Departemen 1 yaitu Rp23.920. Tenaga kerja Departemen 1 yaitu Rp22.960 dan Departemen 2 Rp9.800. Overhead pabrik Departemen 1 yaitu Rp11.480 dan Departemen 2 Rp14.700. Dari data tersebut diminta yang pertama menyusun laporan harga pokok produksi Departemen 1 dan Departemen 2. Yang kedua membuat jurnal-jurnal yang terkait. Berikut adalah laporan harga pokok produksi Departemen 1. PT Maju Terus, laporan harga pokok produksi Departemen 1 bulan Januari 2021. Laporan produksi, produk masuk proses 12.500 kg, produk selesai dipindah ke Departemen 2 11.000 kg, produk dalam proses 80% biaya bahan, 40% biaya konversi 1.200 kg, produk hilang akhir proses 300 kg. Lalu biaya dibebankan. Elemen biaya yang pertama bahan jumlah Rp23.920, produk ekuivalen yaitu 11.000 ditambah 300 ditambah 1.200 dikali 80% sama dengan 12.260 kg. Harga pokok per kilo yaitu Rp1.951. Lalu elemen biaya tenaga kerja yaitu jumlah Rp22.960, produk ekuivalen yaitu 11.000 ditambah 300 tambah 1.200 dikali 40% sama dengan 11.780 kg. Harga pokok per kilo yaitu Rp1.949. Overhead pabrik jumlah Rp11.480, produksi ekuivalen yaitu 11.000 ditambah 300 ditambah 1.200 dikali 40% sama dengan 11.780 kg. Harga pokok per kilo yaitu Rp0,975. Totalnya jumlah dibebankan yaitu Rp58.360. Lalu harga pokok per kilo total Rp4.875. Perhitungan harga pokok yaitu harga pokok produksi 11.000 kilo dikali Rp4.875 sama dengan Rp53.625. Produk hilang akhir yaitu 300 kg dikali 4.875 sama dengan 1.463. Jumlah harga pokok produk selesai 11.000 kg dikali Rp5.008 sama dengan Rp55.083. Harga pokok produk dalam proses 1.200 kg, bahan yaitu 1.200 kg dikali 80% dikali Rp1.951 sama dengan Rp1.873. Tenaga kerja yaitu 1.200 kg dikali 40% dikali Rp1.949 sama dengan Rp939. Biaya overhead pabrik yaitu 1.200 kg dikali 40% dikali Rp0,975 sama dengan Rp468. Totalnya Rp3.277. Jumlah biaya dibebankan yaitu Rp58.360. Produksi ekuivalen sama dengan proses selesai ditambah produk hilang akhir tambah produk dalam proses atau tingkat penyelesaian. Jumlah seharusnya Rp55.88 dikurangi selisih pembuatan
sebesar 5 menjadi Rp55.083. Selanjutnya yaitu laporan harga pokok produksi Departemen 2 bulan Januari tahun 2021. Yang pertama, laporan produksi. Produk diterima dari Departemen 1 yaitu 11.000 kg, produk selesai yaitu 9.500 kg, produk dalam proses 60% biaya konversi yaitu 500 kg, produk hilang akhir proses 1.000 kg, lalu biaya dibebankan. Harga pokok dari Departemen 1 Rp5.083, produksi ekuivalen yaitu 11.000 kg, harga pokok per kilo yaitu Rp5,008. Tambahan di Departemen 2, tenaga kerja jumlah Rp9.800, produksi ekuivalen yaitu 9.500 ditambah 1.000 ditambah 500 dikali 60% sama dengan 10.800 kg. Harga pokok per kilo yaitu Rp0,907. Lalu overhead pabrik Rp14.700, produksi ekuivalen yaitu 9.500 ditambah 1.000 ditambah 500 dikali 60% yaitu 10.800 kg. Harga pokok per kilo yaitu 1,361. Jumlah tambahan yaitu 79.583. Jumlah tambahan harga pokok per kilo yaitu 2,268. Jumlah dibebankan yaitu 779.583, sedangkan harga pokok per kilo yaitu 7,276. Perhitungan harga pokok. Harga pokok produk selesai yaitu 9.500 kilo dikali 7,276 yaitu Rp69.122. Lalu produk hilang akhir 1.000 kilo dikali 7,276 sama dengan Rp7.276. Jumlah harga pokok produk selesai 9.500 kilo dikali 8,042. Hasilnya yaitu Rp76.399. Harga pokok produk dalam proses 500 kg. Harga pokok Departemen 1 500 kg dikali 5,008 sama dengan Rp2.504. Tenaga kerja 500 kg dikali 60% dikali 0,907 rupiah sama dengan Rp272. Overhead pabrik 500 kg dikali 60% dikali 1,361 sama dengan Rp408. Jumlahnya Rp3.184. Lalu jumlah biaya dibebankan yaitu Rp79.583. Selanjutnya, jurnal transaksi untuk PT Maju Terus bulan Januari 2021. Yang pertama, jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi setiap departemen. Barang dalam proses biaya bahan Departemen 1 debit Rp23.920. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen 1 debit Rp22.960. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen 1 debit Rp11.480. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen 2 debit Rp9.800. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen 2 debit Rp14.700. Persediaan bahan kredit Rp23.920. Biaya gaji dan upah kredit Rp32.760. Biaya overhead pabrik Departemen 1 kredit Rp11.480. Biaya overhead pabrik Departemen 2 kredit Rp14.700. Yang kedua, jurnal untuk mencatat harga pokok yang dipindahkan ke Departemen 2. Barang dalam proses harga pokok Departemen 1, Departemen 2 debit Rp55.088.
Barang dalam proses, biaya bahan Departemen 1, kredit 22.046. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja Departemen 1, kredit 22.024. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik Departemen 1, kredit 11.018. Adapun perinciannya, untuk biaya bahan sama dengan 11.300 dikali 1,951 rupiah sama dengan 22.046. Biaya tenaga kerja sama dengan 11.300 dikali 1,949 rupiah sama dengan 22.024. Biaya overhead pabrik sama dengan 11.300 dikali 0,975 rupiah sama dengan 11.018. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses Departemen 1. Persediaan produk dalam proses Departemen 1 debit 3.277. Barang dalam proses biaya bahan Departemen 1 kredit 1.873. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen 1 kredit 936. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen 1 kredit 468. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat selisih pembulatan yang dibebankan. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen 1 debit 6. Barang dalam proses biaya bahan Departemen 1 kredit 1. Barang dalam proses harga pokok Departemen 1, Departemen 2 kredit 5. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat harga pokok produk selesai Departemen 1. Persediaan produk selesai debit 76.398. Barang dalam proses harga pokok Departemen 1, Departemen 2 kredit 52.584. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen 2 kredit 9.523. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen 2 kredit 14.291. Adapun rinciannya, harga pokok dari Departemen 1 sama dengan 10.500 dikali 5,008 rupiah sama dengan 52.584. Biaya tenaga kerja sama dengan 10.500 dikali 0,907 rupiah sama dengan 9.523. Biaya overhead pabrik sama dengan 10.500 dikali 1,361 rupiah sama dengan 14.291. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses Departemen 2. Persediaan produk dalam proses Departemen 2 debit 3.184. Barang dalam proses harga pokok Departemen 1, Departemen 2 kredit 2.504. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen 2 kredit 272. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen 2 kredit 408. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat selisih pembulatan yang dibebankan produk selesai. Persediaan produk selesai debit 1. Barang dalam proses harga pokok Departemen 1, Departemen 2 debit 5. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen 2 kredit 5. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen 2 kredit 1. Adapun rinciannya, HPP Departemen 1 didebit 55.083, dikredit 52.584 ditambah 2.504 sama dengan 55.088, selisih pembulatannya min 5. Biaya tenaga kerja didebit 9.800, dikredit 9.523 ditambah 272 sama dengan 9.795, selisih pembulatannya 5. Biaya overhead pabrik didebit 14.700, dikredit 14.291 ditambah 408 sama dengan 14.699. Selisih pembulatannya 1. Total yang didebit sama dengan 79.583
total yang dikredit sama dengan 79.582. Selisihnya 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kurang lebihnya kami memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.